Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas UAS dari dosen pengampu saya, yakni Bapak Irfan Hermain MH. Saya merupakan mahasiswa UIN STS Jambi, Fakultas Syariah, Prodi Ilmu Pemerintahan, dengan nama Wiranto 1052124. Oke, kita lanjut dengan tema, yaitu alur dan proses pembentukan peraturan perundang-undang dari awal hingga akhir. Sebelum kita membahas lebih lanjut alur dan proses pembentukan peraturan perundang-undang, maka lebih baiknya kita pahami terlebih dahulu apa itu undang-undang dan siapa yang membuat undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Kemudian, peraturan perundang-undang adalah peraturan yang tertulis yang membuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk ataupun ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi yang membuat undang-undang ini adalah peraturan yang tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk ataupun ditetapkan oleh lembaga legislatif. Jadi yang membuat undang-undang itu lembaga legislatif dan bersama persetujuan eksekutif. Undang-undang adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang proses pembentukan undang-undang dapat membutuhkan waktu yang cukup lama. Ukuran lama atau tidaknya dapat kita lihat dari proses pembentukan yang harus dilalui pada dasarnya, yakni tahapan dimulai dari perencanaan dengan menyiapkan rancangan undang-undang, dibuat rancangan undang-undang harus berdasarkan dengan naskah akademik, kemudian tahapan pembahasan di lembaga legislatif hingga tahapan pengesahan. Jadi yang membuat peraturan perundang-undang adalah lembaga legislatif yang melakukan dan merumuskan peraturan tersebut dan dengan bersama Presiden dan dengan persetujuan bersama Presiden. Tapi dalam pembentukan ataupun dalam pembuatan undang-undang harus melibatkan masyarakat ataupun warga supaya berkontribusi dalam pembentukan undang-undang tersebut, karena kebanyakan masyarakat tidak diikutkan serta dalam pembentukan peraturan perundang-undang. Jadi yang selanjutnya dapat kita bahas yaitu alur dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 87 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 76 2021 dengan tahapan. Adapun tahapan-tahapan dalam pembuatan peraturan perundang-undang dari awal hingga akhir dalam Peraturan Presiden Nomor 87 2021 dan Peraturan Presiden
Nomor 76 2021 dengan tahapan perencanaan rancangan undang-undang bab 2 bagian kedua Peraturan Presiden nomor 87 2014. Dan tahapan yang kedua yaitu tahapan penyusunan rancangan undang-undang bab 3 bagian kesatuan Peraturan Presiden nomor 87 2014. Dan tahapan yang ketiga pembahasan rancangan undang-undang bab 4 bagian kesatuan Peraturan Presiden nomor 87 2014. Dan yang selanjutnya dan yang keempat yaitu pengesahan atau penetapan rancangan undang-undang menjadi undang-undang bab 4 bagian kesatuan Peraturan Presiden nomor 87 2014. Dan yang terakhir ataupun yang kelima pengundang-undangan undang-undang bab 6 bagian kesatuan Peraturan Presiden nomor 87 2014. Adapun penjelasan yang proses lebih lanjut, proses lahirnya undang-undang ataupun peraturan perundang-undang di Indonesia memiliki 5 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan ini Badan Legislatif menyusun program legislasi nasional di lingkungan DPR. Pada tahapan ini Badan Legislatif dapat mengundang pemimpin fraksi, pemimpin komisi dan masyarakat. Nah, di sini dijelaskan yang atau masyarakat. Maka penting sekali dalam tahapan perencanaan pengundang-undangan masyarakat harus diikut sertakan di dalam pembentukan atau pembuatan undang-undang. Karena dengan ikut sertanya masyarakat, maka sebagian aspirasi masyarakat tersampaikan dengan baik kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan pemimpin eksekutif yaitu presiden atas apa regulasinya. Dan yang kedua yaitu Badan Legislatif berkoordinasi dengan DPD dan Menteri Hukum dan HAM untuk menyusun dan menetapkan prolegnas menetapkan program legislasi nasional. Program legislasi nasional jangka menengah 5 tahun dan program legislasi nasional tahunan ditetapkan dengan keputusan DPR. Jadi kita masuki pembahasan yang kedua yaitu tahapan penyusunan. Dalam tahapan penyusunan ini, penyusunan naskah akademik oleh anggota atau komisi atau gabungan komisi, penyusunan draft awal rancangan undang-undang oleh anggota atau komisi, gabungan komisi, pengharmonisan, pembulatan, pemanfaatan konsepsi rancangan undang-undang yang paling lama 20 hari masa sidang. Sejak rancangan undang-undang diterima Badan Legislatif, kemudian tahapan ini dikoordinasikan kembali oleh Badan Legislatif. Rancangan undang-undang hasil harmonisasi Badan Legislatif diajukan pengusulan ke
pemimpin DPR. Rapat paripurna untuk memutuskan rancangan undang-undang usulan inisiatif DPR dengan keputusan berikut, yaitu persetujuan tanpa perubahan. Yang kedua, persetujuan dengan perubahan penolakan. Jadi dalam tahapan penyusunan ada penyusunan naskah akademik oleh anggota komisi ataupun anggota fraksi untuk draft awal undang-undang serta konsepsi rancangan undang-undang paling lama 20 hari masa sidang. Maka yang selanjutnya, rancangan undang-undang hasil harmonisasi badan legislatif diajukan pengusulan kepada pemimpin DPR. Rapat paripurna untuk menentukan rancangan undang-undang atau usulan inisiatif DPR dengan keputusan yang pertama memutuskan persetujuan tanpa perubahan. Yang kedua yaitu peraturan dengan perubahan penolakan. Jadi penyusunan ini memiliki dua persetujuan, yaitu persetujuan dengan keputusan perubahan dan yang keduanya persetujuan dengan perubahan ataupun penolakan dari fraksi maupun anggota ataupun dari masyarakat. Dan yang ketiga yaitu tahapan pembahasan. Tahapan pembahasan tingkat 1 oleh DPR dan menteri yang ditunjuk presiden, yang dilakukan dalam rapat komisi gabungan, komisi, badan legislatif, badan anggaran, pansus, badan anggaran atau pansus, pembicaraan tingkat 2 yakni pengambilan keputusan dalam rapat paripurna. Jadi yang ketiga itu yakni tahapan pembahasan. Jadi kita masuki yang keempat yaitu tahapan pengesahan. Rancangan undang-undang yang disampaikan dari pemimpin DPR kepada presiden untuk disahkan. Jadi di tahapan yang keempat ini, rancangan undang-undang yang telah disampaikan dari pimpinan DPR kepada presiden untuk disahkan undang-undangnya. Disahkan yang pertama presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan rapat paripurna. Dalam pengesahan ini meliputi yaitu presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan rapat paripurna. Dan yang kelima yaitu tahapan pengundang-undangan. Rancangan pengundang-undangan yang telah disahkan diundang-undangkan dalam lembaga negara Republik Indonesia. Tahapan pengundang-undangan ini yaitu rancangan yang telah disahkan oleh anggota legislatif dan eksekutif secara bersamaan, maka diundang-undangkan dalam lembaga negara Republik Indonesia. Undang-undang ini yaitu undang-undang ataupun peraturan pemerintahan pengganti undang-undang, dan yang kedua peraturan pemerintahan, peraturan presiden, dan yang ketiga peraturan perundang-undang lain. Peraturan perundang-undang lain yang menurut peraturan perundang-undang yang berlaku harus diundangkan dalam negara Republik Indonesia. Adapun kita masuki yang terakhir yaitu
rapat paripurna. Dalam rapat paripurna, DPR adalah rapat anggota yang dipimpin oleh pemimpin DPR dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR. Adapun dapat kami jelaskan isi rapat paripurna tingkat 2 dalam proses pembentukan undang-undang berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 12 2011, yaitu pembicaraan tingkat 2 merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan 1. Penyampaian laporan yang berisi proses pendapat mini fraksi dan pendapat mini DPD dan hasil pembicaraan tingkat 1. Jadi yang pertama yang dibicarakan di rapat paripurna tingkat 2, yang pertama menyampaikan laporan yang berisi proses pendapat mini fraksi dan pendapat mini DPD dan hasil pembicaraan tingkat 1. Jadi di tingkat 2 ini pembicaraan tingkat 1 tadi dilaporkan kepada pemimpin DPR, dan yang kedua yaitu pernyataan persetujuan ataupun penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pemimpin rapat paripurna. Jadi dalam pembahasan yang kedua ini yaitu pernyataan persetujuan atau menolaknya tiap-tiap anggota atau fraksi baik secara lisan yang diminta oleh ketua rapat paripurna, dan yang ketiga penyampaian pendapat akhir presiden yang dilakukan menteri yang ditugasi. Dan dalam pembahasan yang kedua ini yaitu yang ketiga penyampaian pendapat akhir presiden yang diwakili oleh menterinya dalam hal tersebut sebagai dimaksud pada ayat 1 huruf B tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Jadi sekilas inilah tahapan ataupun alur proses pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu memiliki 5 tahap. Yang pertama yaitu tahapan perencanaan, dan yang kedua tahapan penyusunan, yang ketiga tahapan pembahasan, dan yang keempat tahapan pengesahan, dan yang kelima tahapan pengundang-undangan. Jadi dari segala hal ini ada kesimpulan yang dapat saya ambil. Kesimpulannya, DPR sebagai lembaga legislatif atau pembentuk undang-undang sejak awal proses perencanaan telah dituntut agar undang-undang yang disahkan dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat di Indonesia. Proses pembentukan undang-undang tidak singkat, bahkan membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk membentuk undang-undang terdapat 5 tahapan, yaitu tahapan perencanaan, tahapan penyusunan, tahapan pembahasan, tahapan pengesahan, dan tahapan pengundang-undangan. Itu adalah merupakan tahapan-tahapan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undang dari awal hingga akhir. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.